Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada hari ini, Kamis 13 April 2023. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya yang begitu besar. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat menikmati berkat Tuhan, bahkan kita dapat mengerjakan bagian kita dengan seksama. Nah, saudaraku yang dikasihi, kita akan mendengar renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita persiapkan hati, kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami kembali datang kepadamu ya Bapa. Kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami, penuhi kami, sehingga hati kami menjadi hati yang subur. Kami mau taat ya Tuhan, untuk dapat mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Kami mau sungguh-sungguh memperhatikannya dan dapat melakukannya. Ampuni kami atas setiap kesalahan kami. Roh Kudus, Engkau yang mengajar, memberikan pengertian kepada kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami menjadi bejana yang siap Tuhan pakai. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Petunjuk Allah. Kita akan melanjutkan firman Tuhan 2 hari yang lalu di dalam Yeremia 37 ayat 1 sampai dengan 9. Kita akan mendengar dan membacanya bersama, dan saya akan membacakan bagi kita semua. Yeremia 37. Raja Zedekia meminta petunjuk kepada Yeremia. Zedekia bin Yosia menjadi raja menggantikan Konya bin Yoyakim, Nebukadnezar Raja Babel. Telah mengangkat dia menjadi raja atas negeri Yehuda. Tetapi baik pegawai-pegawainya maupun rakyat negeri itu tidak mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia. Pada suatu kali, Raja Zedekia menyuruh Yukal bin Selemia dan Imam Zefanya bin Maaseya kepada Yeremia untuk meminta, "Berdoalah hendaknya untuk kami kepada Tuhan Allah kita." Adapun pada waktu itu Yeremia masih bebas pergi datang di tengah-tengah rakyat. Ia belum dimasukkan orang ke dalam penjara. Adapun tentara Firaun telah berangkat keluar dari Mesir. Mendengar kabar itu, maka orang-orang Kasdim yang mengepung Yerusalem angkat kaki dari Yerusalem. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia, bunyinya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepada Raja Yehuda yang menyuruh kamu kepadaku untuk meminta petunjuk. Harus kamu katakan begini, lihat, tentara Firaun yang telah berangkat keluar untuk membantu kamu akan datang ke negerinya, ke Mesir. Tetapi orang-orang Kasdim akan datang kembali memerangi kota ini, merebutnya dan menghanguskannya dengan api. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu membohongi dirimu sendiri dengan mengatakan, orang-orang Kasdim telah pergi untuk selamanya daripada kita, padahal mereka tidak pergi untuk selamanya." Amin. Saudara-saudaraku, orang Israel merasa gembira ketika tentara Mesir datang membantu mereka yang sedang dikepung oleh orang Babel. Mereka memang telah meminta bantuan orang Mesir untuk mengusir Babel. Ketika tentara Mesir tiba, orang Babel langsung pergi dari Yerusalem. Orang Israel yakin bahwa pertolongan mereka telah tiba. Mereka merasa bahwa saat pembebasan dari orang Babel telah menjadi kenyataan. Bahkan mereka menganggap nubuatan Yeremia salah karena Yeremia bernubuat bahwa orang Babel
akan menaklukkan, menghancurkan, dan menawan orang Israel. Saudaraku, Zedekia adalah raja Yehuda yang terakhir yang sama bebalnya dengan saudaranya Yoyakim. Kebebalan Zedekia dinyatakan di dalam ayat yang kedua ketika ia menolak untuk mendengar dan mentaati firman Tuhan. Sebenarnya ada 2 kali Raja Zedekia meminta nasihat Yeremia. Sayangnya, Zedekia hanya menginginkan berkat atas usaha yang sedang dilakukannya dan bukan mau taat atas petunjuk firman Tuhan lewat Nabi Yeremia. Saudara-saudaraku, hanya satu cara untuk menghindarkan diri dari hukuman Allah yang dahsyat dan membinasakan, yaitu bertobat dari pemberontakan kepada Allah lalu kembali taat kepada firman-Nya. Sama seperti usaha Zedekia yang tidak berhasil mencari jalan sendiri untuk menyelamatkan dirinya, demikian pula upaya orang-orang mencari jalan selamat dari luar Tuhan pasti akan sia-sia. Raja Zedekia hanya meminta mendapat aman damai, tidak meminta pengampunan ataupun bentuk keselarasan antara iman dan perilaku, dan tidak ada pertobatan di dalamnya. Hal ini adalah permohonan yang muluk. Tentu saja doa yang demikian tidak dijawab oleh Tuhan. Raja Zedekia tidak mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan. Bukan berarti bahwa Raja Zedekia tidak tahu apa petunjuk Tuhan. Raja Zedekia tahu petunjuk tersebut, tetapi hanya sekedar tahu saja, dan tidak memperhatikannya dengan seksama. Saudara-saudaraku, banyak petunjuk ataupun arahan Tuhan yang disampaikan kepada kita sebagai umat Tuhan. Tetapi seringkali kita hanya sekedar mendengar petunjuk ataupun firman Tuhan tersebut, tidak memperhatikannya dengan sungguh-sungguh atas setiap yang sudah kita dengar. Saudara-saudara, hari-hari ini Tuhan berbicara melalui kita, yaitu melalui firman Tuhan ataupun pesan firman Tuhan, petunjuk yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hamba Tuhan ataupun melalui pesan langsung melalui Roh Kudus kepada setiap kita. Dan baiklah kita tidak hanya sekedar tahu, dan biarlah setiap kita memperhatikan petunjuk tersebut dengan seksama. Kita boleh mempelajari firman Tuhan, kita menggali, dan kita mau melakukan sampai Tuhan Yesus datang kembali dan mempersiapkan kita untuk hidup kudus dan benar. Saudara-saudaraku, sebenarnya pertobatan kepada Allah, menghormati firman-Nya, mengikuti dan mentaati suara Allah, serta menjalani kehidupan di dalam kebenaran dan keadilan, itulah yang menjadi sumber pertolongan dan pemulihan hidup kita. Hidup dalam kebenaran itulah yang menjadi kemerdekaan sejati bagi kita. Dan biarlah kita bersandar kepada Tuhan dan mencari petunjuk Tuhan. Hanya cara Tuhan ataupun petunjuk Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah kita dan dosa serta hukuman Tuhan. Dan kita kembali bertobat, berbalik kepada Tuhan Allah. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita persiapkan hati, kita satukan hati, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami mau mengikuti petunjuk Tuhan, memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami tidak mengabaikan setiap apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu, melalui firman Tuhan yang kami baca, ataupun melalui pesan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami persiapkan hidup kami lebih lagi semakin berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami mau melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati buat berhasil. Berkati kesehatan kami. Berkati semua perjalanan kami hari ini. Engkau membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudara-saudaraku. God bless you all.